Baiklah mahasiswa, mari kita mulai perkuliahan pada petang hari ini, malam hari ini diawali dengan menyampaikan Panganus Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baiklah pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas tema tentang tahapan pelaksanaan proyek. Jadi itu yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Ini perkuliahan terakhir sebelum kita UTS minggu depan. Kalau tidak salah UTS-nya minggu depan. Itu yang penting. Kemudian bagi yang beberapa hari belakangan, beberapa kali pertemuan tidak hadir, silahkan kalian bisa menonton resume perkuliahannya. Kemudian kalian juga bisa membuka materi yang saya kirim di LMS. Jadi tidak ada alasan kalian tidak belajar bahasa saya. Nah ini yang paling penting sekali. Bahkan zaman kalian kuliah sekarang jauh lebih mudah dibandingkan senior-senior kalian terdahulu. Jadi sebenarnya ini hanya membutuhkan kemauan Anda semua. Jadi kalau Anda tidak memiliki kemauan, ya Anda tidak akan tahu apa-apa. Karena limpahan apapun yang ingin kalian pelajari, referensi apapun, begitu banyaknya referensi, begitu melimpahnya referensi, ada di tangan kalian. Tinggal kalian mencari tempat wifi gratisan aja. Itu sebenarnya kata kuncinya. Jadi harapan saya, Anda harus rajin. Ya, itu yang ingin saya katakan kepada Anda. Baik, untuk mempersingkat, untuk memanfaatkan waktu kita dengan bagus, Pak Agus coba membuka screen-nya ya, sebentar. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah bicara tentang perencanaan proyek. Kemudian ada terbaca oleh kalian semua. Iya, Pak. Terbaca ya. Kemudian ada penambahan rencana proyek, minggu lalu kita bahas. Nah, pada malam hari ini kita bicara tentang tahapan proyek itu sendiri. Apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan, tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan sebuah proyek. Sebentar saya add dulu ini kawan-kawan kalian yang baru masuk. Nah, sebelum kita bicara tahapan, pada minggu lalu, pada pertemuan sebelumnya, Pak Agus juga sudah menjelaskan bahwasannya berbicara tentang manajemen proyek pembangunan pada institusi publik, itu salah satu hal yang perlu dicermati berkaitan dengan siapa pemilik pekerjaan, siapa pemilik proyek. Tentunya pemilik pekerjaan itu adalah institusi publik itu sendiri yang punya proyek. Entah itu dinas, entah itu badan, entah itu mungkin kantor camat, entah itu mungkin kantor lurah, entah itu mungkin kementerian, atau mungkin kantor-kantor wilayah. Nah, itu yang berbicara tentang pemilik proyek, pemilik pekerjaan, pemilik kegiatan. Itu yang perlu dicermati oleh Anda semua. Selanjutnya, ketika kita berbicara tahapan pekerjaan, tahapan pelaksanaan proyek, kita sudah mengetahui bahwasanya institusi publik juga sebagai pemilik pekerjaan, sebagai pemilik proyek. Setiap tahun anggaran, setiap institusi publik itu ada yang namanya belanja modal. Nah, di sini di belanja modal itu biasanya ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek itu. Pada pertemuan sebelumnya Pak Agus juga sudah menjelaskan, proyek itu tidak hanya proyek infrastruktur, tetapi juga ada proyek yang bukan infrastruktur, karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau dia proyek infrastruktur, berarti hasilnya itu barang. Jadi kalau dia pekerjaannya itu proyeknya bukan infrastruktur, biasanya hasil pekerjaan itu dalam bentuk buku, hasil kajian, yang notabene ini nama proyeknya itu adalah jasa konsultansi. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa? Bisa, Pak. Oke.
Kalau ada di antara Anda yang sudah bekerja di sektor pemerintah, mungkin sudah ada gambaran berkaitan apa yang Pak Agus katakan tadi. Berikutnya, unsur-unsur proyek juga perlu Anda pahami. Jadi ketika kita berbicara tahapan proyek, maka unsur-unsur proyek harus dipahami. Jadi unsur-unsur proyek, pihak-pihak mana saja, pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan atau proyek. Dalam hal ini, di slide ini ditampilkan proyek konstruksi. Tetapi di proyek non konstruksi, pemilik pihak-pihak yang terlibat juga ada. Pertama, tadi silakan dibaca slide-nya, pemilik, owner, pemilik pekerjaan. Karena kita bicara institusi publik dalam konteks ilmu administrasi publik atau ilmu administrasi negara, ownernya berarti lembaga pemerintah. Bisa saja itu kalau kita menggunakan trias politika, bisa saja itu eksekutif, bisa yudikatif, bisa legislatif. Misalnya eksekutif, misalnya kantor-kantor eksekutif, mulai dari kementerian, kemudian kanwil-kanwil yang berkaitan dengan eksekutif, sampai di level yang di paling rendah pemerintahannya di Indonesia, desa atau kelurahan. Itu pemilik-pemilik pekerjaan, pemilik-pemilik kegiatan. Nah, demikian juga di misalnya di lembaga legislatif, karena dia juga menggunakan anggaran APBN, mereka juga sebagai bagian daripada owner pekerjaan, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam dokumen anggaran mereka setiap tahun anggarannya. Demikian juga yudikatif, misalnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan-pengadilan yang menjadi bawahannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, itu pemilik pekerjaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau proyek di institusi publik. Kemudian konsultan. Nah, konsultan ini di dalam regulasi di studi di tempat kita di Indonesia, konsultan ini juga punya area, punya ruang dia bekerja, punya ruang dia untuk berbuat berkaitan dengan proyek. Baik itu proyek yang berbentuk infrastruktur atau konstruksi maupun proyek yang non konstruksi. Jadi konsultan ini. Nah, konsultan ini ada dia murni swasta. Kemudian juga ada konsultan yang berafiliasi atau menggunakan bendera kampus, universitas. Itu ada, ya. Tergantung nanti bagaimana tahapan-tahapan atau kegiatan perencanaan proyek yang dibuat oleh setiap kegiatan. Itu tergantung, ya. Jadi apakah dia akan menggunakan konsultan yang pure bisnis privat atau konsultan yang menggunakan sentuhan kampus. Nah, itu tergantung, ya. Tergantung bagaimana bunyi dokumen penganggaran mereka, bagaimana bunyi dokumen pekerjaan atau proyek itu. Kemudian karena dia berkaitan dengan konstruksi, slide ini yang saya tampilkan, tentunya kontraktor menjadi bagian daripada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Dalam hal ini proyek konstruksi. Nah, bedanya yang proyek konstruksi dengan non-konstruksi, kalau non-konstruksi berarti tidak ada kontraktor. Itu hanya ada pemilik dengan konsultan. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oh, bisa, Pak. Sampai di sini berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat, ada yang ingin kalian tanyakan? Belum ada? Belum, Pak. Oke. Kemudian kita masuk stressing pekerjaan-pekerjaan apa, hal-hal mendasar apa yang mereka lakukan. Jadi kalau pemilik pekerjaan, owner ini dia tentunya ketika kita berbicara manajemen proyek, di awal pertemuan sudah saya jelaskan berulang-ulang. Owner ini sebenarnya sebagai pemilik pekerjaan, sebagai pemilik kegiatan, dia itu mereka ini tentunya merencanakan dari awal, merumuskan dari awal. Yang sebagaimana pertemuan di awal sekali saya katakan, pemilik ini tentunya dia tidak lepas dari yang namanya dokumen perencanaan. Blueprint-nya seperti apa.
Mulai dari blueprint yang jangka panjang, kemudian blueprint yang jangka menengah, sampai yang di breakdown dalam bentuk tahunan atau tahun anggaran. Tahun takwim bahasa anggarannya. Nah, itu yang dilakukan oleh pemilik. Termasuk pemilik nantinya setelah pekerjaan itu selesai, dia menerima hasil pekerjaan, kemudian tentunya dia akan memelihara. Ketika itu berbentuk, baik itu berbentuk barang maupun mungkin barangnya itu kalau konstruksi mungkin infrastruktur. Tapi kalau barang dalam bentuk buku atau dokumen hasil kajian atau regulasi yang baru, mereka juga menggunakan barang itu untuk kelangsungan institusinya atau keberlanjutan organisasinya. Nah, kemudian konsultan. Konsultan perannya di mana? Konsultan ini sebenarnya sebagaimana yang saya katakan tadi, ada pure yang privat murni, ada konsultan yang semi privat bahasanya. Semi privat misalnya para konsultan yang notabene status mereka itu sebagai pakar atau ahli yang biasanya ada di kampus-kampus. Nah, itu konsultan yang bahasanya semi privat, tergantung nanti dokumennya seperti apa pengadaan barang dan jasanya. Apakah dia nantinya itu persyaratan lelang itu dilakukan secara lelang terbuka, atau dia menggunakan mekanisme pemilihan sederhana, pola pemilihan sederhana. Biasanya kalau yang menggunakan lelang terbuka, konsultannya itu pure menggunakan perusahaan swasta. Entah itu dalam bentuk komanditer Vinoska maupun sudah berbentuk perseroan terbatas atau mungkin bahkan TBK. Nah, kalau dia misalnya menggunakan swakelola, kerap biasanya kalau swakelola itu kerjasama dengan kampus-kampus. Nah, disinilah sebenarnya peran konsultan. Jadi konsultan itu dalam setiap proyek, dalam kegiatan proyek, kalau dia baik itu kegiatan infrastruktur maupun non infrastruktur, konsultan ini selalu terlibat, tergantung jenis kegiatannya. Ya, itu yang perlu Anda cermati bersama. Kemudian kontraktor, khusus berkaitan dengan kegiatan proyek yang bersifat infrastruktur atau konstruksi, ini pasti melibatkan kontraktor. Nah, kontraktor ini di negeri kita ini ada klasternya. Ada yang K1, ada yang K2, ada yang K3. Nah, ini sudah teknis ya. Sudah teknis kalau yang klasifikasi kontraktor itu. Sampai di sini ada yang ingin kalian sampaikan, silakan. Mahasiswa? Tidak, Pak. Saya lanjutkan. Nah, silakan. Silakan dibaca, dilihat screen-nya. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan, proyek konstruksi. Jadi pemilik bangunan konstruksi, owner, kemudian pemberi tugas, kemudian pengembang, kemudian pengguna, user. Nah, ini dia. Karena di dalam institusi publik di Indonesia ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota. Nah, kalau kita berbicara proyek yang bersifat konstruksi, di lembaga yang tadi hierarkis tadi, itu biasanya proses perencanaan bangunan dan lain sebagainya itu ada di urusan pekerjaan umum. Biasanya demikian. Nah, tergantung bagaimana pembagian kewenangan di masing-masing institusi tadi. Jadi kalau untuk urusan penggambaran, perencanaan desain yang berkaitan dengan infrastruktur, itu biasanya menjadi pekerjaan yang namanya urusan pekerjaan umum. Katakanlah misalnya contoh akan membangun gedung SMP misalnya di kabupaten kota. Jadi keterlibatan orang-orang di urusan pekerjaan umum, namanya dinas pekerjaan umum, itu berkaitan membantu supporting di perencanaan yang detail tentang rencana gambar dan pembiayaannya. Nah, ketika proyek itu nantinya sudah selesai, nanti akan diserah terimakan kepada, karena tadi SMP, berarti dia akan diserahkan kepada institusi atau lembaga atau organisasi yang mengurusi urusan SMP, berarti Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi ada serah terima setelah gedung bangunan itu selesai. Bisa dipahami, mahasiswa?
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, Ya, Pak. itu yang berkaitan dengan bagaimana praktek di lapangan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek, khususnya konstruksi. Kemudian konsultan, ada konsultan manajemen konstruksi, kemudian ada konsultan studi kelayakan, kemudian ada konsultan perencanaan teknis desain rancang, tadi yang Pak Agus ceritakan tentang contoh misalnya membangun SMP, kemudian konsultan spesialis, kemudian konsultan pengawas. Jadi kalau pekerjaan konstruksi itu pasti menggunakan konsultan pengawas. Kalau pekerjaan yang non konstruksi dia tidak memerlukan pengawas. Nah ini yang berkaitan dengan konsultan. Tadi sudah Pak Agus berikan contoh misalnya konsultan perencanaan teknis. Jadi ketika katakanlah kita akan membangun infrastruktur tahun 2023, membangun SMP misalnya. Jadi 1 tahun sebelum di breakdown, sebelum dipasang di anggaran tahun 2023 tentang pembangunan SMP baru misalnya. Nah tahun ini konsultan perencana teknis desain perancang itu sudah memasang anggaran, sudah bekerja bahkan. Ini yang berkaitan dengan feasibility study. Jadi tolong diingat. Jadi kalau ada proyek yang bersifat konstruksi atau infrastruktur, jadi H-1 atau 1 tahun sebelum tahun anggaran atau sebelum merealisasikan proyek infrastruktur itu, 1 tahun sebelumnya harus ada feasibility study. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, itu untuk studi di Indonesia. Itu khusus untuk studi di Indonesia. Regulasi yang berlaku di dalam institusi publik di tempat kita sampai dengan hari ini. Kecuali nanti kita tidak tahu apakah beberapa tahun ke depan aturannya akan berubah. Tetapi aturan yang berlaku di tempat kita sampai dengan hari ini, karena nantinya Anda akan bekerja di Indonesia secara umum kebanyakan. Jadi ingat, jadi apabila Anda akan membuat proyek infrastruktur, maka H-1 harus ada dokumen feasibility study-nya, studi kelayakannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa? Nah, di titik ini, pada proses perumusan, penyusunan, kajian studi kelayakan itu tentunya menggunakan konsultan yang berkaitan dengan bidang atau urusan itu. Misalnya, kalau kita bicara akan membangun misalnya kemarin saya kasih contoh museum yang sedang dibangun di Tukadunde. Jadi peletakan batu pertama dilakukan tahun ini kalau tidak salah oleh Pak Gubernur. Berarti kalau kita menggunakan pakem regulasi yang berlaku di tempat kita, logikanya tahun 2021 pasti dan harus ada feasibility study-nya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, mahasiswa? Nah, seandainya tahun 2021 belum ada atau tidak ada hasil kajian tentang studi kelayakan pembangunan Museum Tukadunde, ini bisa menimbulkan masalah. Bisa dipahami? Maladministrasi pasti. Tetapi seandainya ada penyimpangan anggaran, ini bisa masuk ke ranah yang lebih berat lagi. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, berulang-ulang saya katakan, jadi kalau bicara proyek infrastruktur konstruksi, H-1 dibangun, dimulai dikerjakan, H-1 harus ada kajian studi kelayakannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Silakan kalau ada yang kepingin tahu, menulis misalnya skripsi, Anda kepingin menulis skripsi tentang kebijakan pembangunan di Provinsi Bali, silakan. Itu tentunya menjadi salah satu tema yang sangat menarik. Karena apa? Karena
banyak di tempat kita ini bangunan-bangunan konstruksi yang mubazir. Contohnya misalnya di kampungnya Pak Agus, di kampungnya anak-anak Pak Agus saja di Jembrana itu tidak kurang 10 proyek itu mubazir. Gitu. Dan nilainya tidak ada yang di bawah, nilainya rata-rata miliar semua. Itu daripada dibangun tidak berguna, kenapa tidak uang itu digunakan untuk pemberdayaan UMKM? Nah, ini yang perlu dicermati oleh kalian semua. Karena saya belum pernah membaca skripsi mahasiswa yang berbicara tentang kebijakan pembangunan infrastruktur itu. Ya, belum, jarang ya. Berikutnya pelaksanaan konstruksi. Jadi pelaksana konstruksi pastinya kontraktor, kemudian ada subkontraktor, kemudian ada kontraktor spesialis, kemudian ada pemasok bahan dan atau peralatan. Nah, ingin saya jelaskan di sini kontraktor tadi sudah ada. Jadi kontraktor itu perusahaan yang mempunyai spesifikasi mengerjakan pekerjaan konstruksi. Nah, ketika katakanlah Pak Agus sebagai direktur sebuah kontraktor menang tender, memenangkan katakanlah yang agar gampang membelikan studi kasus, Pak Agus katakanlah menang tender untuk pembangunan museum di Tukadunde, perusahaan saya. Nah, saya boleh membagi pekerjaan itu kepada rekanan-rekanan yang lain. Ini namanya mensubkan, membagi pekerjaan. Tetapi tetap saja yang tanggung jawab berkaitan dengan seluruh pekerjaan itu saya. Katakanlah misalnya Martini punya CV, saya sebagai pemenang Museum Tukadunde. Jadi bagian penataan halamannya Martini saya berikan. Dengan katakanlah nilai mungkin misalnya 15 miliar. Tetapi apa yang dikerjakan oleh perusahaan Martini sebagai perusahaan yang mensub dari saya, itu tetap menjadi tanggung jawab saya, perusahaan saya. Jadi kalau misalnya Martini kabur dan tidak menyelesaikan pekerjaan itu setelah menerima pembayaran katakanlah termin pertama dari saya 30%, itu tanggung jawab saya. Bisa dipahami? Itu yang berkaitan dengan pengertian subkontrak, kontrak itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya ingin nanya dikit. Ya, silakan. Siapa namamu? Silakan, Mas Yuda. Namamu siapa? Fauzi Rahman, Pak. Ya, gimana Fauzi? Bisa nggak, Pak, apabila suatu tender memenangkan proyek nih, ya, terus tender tersebut melelang lagi proyek itu ke tender yang lain? Saya langsung jawab. Maksudnya, tidak. Bang, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Apakah bisa, Pak? Gitu aja sih, Pak. Bukan. Kasih, Pak. Jadi, bagus kasih contoh. Jadi, proyek pembangunan Museum Tukadunde sekarang sedang dibangun. Itu kan sudah ada pemenang lelangnya. Sudah ada pemenangnya, sudah mulai dikerjakan. Jadi kalau sudah menang itu berarti katakanlah perusahaan Pak Agus yang menang. Tidak bisa dilelang lagi, tidak bisa. Secara formal masuk ke dalam regulasi ULP unit layanan pengadaan, tidak bisa. Tetapi secara informal, bagian-bagian pekerjaan itu, atau keseluruhan mungkin pekerjaan itu Pak Agus subkan kepada orang lain, boleh. Bisa dipahami? Bisa. Kasih banyak, Pak, ya. Ya, tetapi tanggung jawabnya tetap ada sama perusahaan saya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Oke, jadi memang fenomena praktek di lapangan seperti itu. Dan sampai dengan hari ini memang ada rekanan-rekanan nakal sehingga ULP itu sudah punya dia data. Lembaga Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang notabene sebuah lembaga setingkat kementerian ini, mereka sudah punya daftar perusahaan-perusahaan yang di blacklist. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi selain Fauzi Rahman yang bertanya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Mas ini, Pak. Ya, gimana Martini?
Pak, itu kan ada termin-termin tuh Pak. Ya, Bagaimana model pengawasannya? Kan pamannya dibayar dia per termin pertama 40%, ya, habis itu 30%. ya. Nah, apabila terjadi ada perubahan gitu dalam jangka bukan perubahan, maksudnya nggak sesuai rencananya apa, mungkin sedikit melenceng, Ya. kan berarti kan masih bisa sebenarnya diperbaiki oleh si kontraktornya ini. Ya. Dalam jangka waktu berapa bisa diklaim itu, Pak? Oke, pertanyaanmu bagus. Pak Agus, nanti minggu depan Pak Agus berikan contoh harga perkiraan sendiri ya. Pertanyaanmu bagus, tolong yang lain dengar. Jadi ada pembayaran anggaran, pembayaran proyek yang dilakukan oleh pemerintah, pemilik pekerjaan kepada rekanan, pemenang tender. Jadi bagaimana pencairan uangnya itu? Ini sangat tergantung pada adendum yang ditandatangani, pada kontrak yang ditandatangani, SPK yang ditandatangani. Bagaimana isi adendumnya? Nah, masalah termin tadi ini sebenarnya hasil olah pikir dari si pemilik pekerjaan. Dalam artian institusinya. Tetapi itu pasti merupakan suatu policy kebijakan dari lembaganya. Meskipun misalnya secara faktual itu dirumuskan oleh PPTK-nya, pejabat pelaksana teknis kegiatannya. Tetapi tidak mungkin pejabat pelaksana teknis kegiatan ini mengambil keputusan sendiri. Jadi sebelum dirumuskan surat perjanjian kerjasamanya itu, dia pasti melapor kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengguna anggarannya. Jadi apa yang ada di dalam SPK inilah yang dijadikan dasar untuk pembayaran proyek. Apakah dia dibayar termin pertama 30%, apakah dia dibayar selama 3 termin atau 2 termin. Jadi itu sebenarnya alur cerita bagaimana uang itu dicairkan. Bisa dipahami, Martini? Yang lainnya? Pak. Nah, kemudian yang menarik, katakanlah misalnya hanya dilakukan 3 termin, 30%, 40%, 30%, 40%, 40%, atau 30%, kemudian 50%, 20% pemeliharaan. Kalau bicara konstruksi ya. Nah, ketika pekerjaan itu sudah bisa ketika dia misalnya, bagaimana bunyi SPK-nya, bagaimana bunyi adendumnya, 30% sampai tahap pekerjaan apa. Nah, siapa yang memutuskan dia sudah menyelesaikan 30% pekerjaan, itulah fungsinya konsultan pengawas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, memang fakta di lapangan sangat riskan apabila konsultan pengawas main mata dengan rekanan atau kontraktor pemborong. Bisa dipahami? Pak, berarti konsultan-konsultan ini independen semua, Pak? Nah, kalau kita berbicara studi kasus di tempat kita, konsultan-konsultan ini memang sebenarnya lembaga murni yang bisa dikatakan swasta murni. Masalah dia kalau judul lembaganya ya independen. Tetapi biasanya kalau personal pegawai yang ada di dalamnya itu kan sudah subjektif. Tapi kalau lembaganya memang independen. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa dipahami, mahasiswa? Kalau berarti masih termasuk di dalam pemberi pekerjaan dong, Pak? Oh, bukan. Berbeda bukan. gitu maksudnya? Berbeda. Jadi yang namanya konsultan ini di luar institusi publik, di luar lembaga pemerintah. Bisa dipahami? Bukan pemilik pekerjaan, bukan organisasi pemerintah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bahasa sederhananya itu perusahaan. Ada yang konsultan manajemen, ada yang konsultan yang bergerak di penyusunan studi kelayakan, ada konsultan perencana,
ada konsultan spesialis, ada konsultan pengawas. Konsultan spesialis misalnya konsultan pajak. Bisa dipahami? Murni itu di luar pemilik pekerjaan, di luar institusi publik. Tetapi dia membantu institusi publik berkaitan dengan pekerjaan untuk urusan proyek. Bisa dipahami, mahasiswa? Siapa? Ya. Jadi sebenarnya lembaganya pure independen. Kalaupun misalnya terjadi kasus berkaitan dengan proyek, itu biasanya oknum-oknum pegawainya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, mahasiswa? Siapa? Ya, contohnya misalnya proyek kemarin yang ada di Kelungkung, dermaga kalau tidak salah, yang menyeret mantan Bupati Kelungkung. Kan itu pasti karena sudah putusan ikrah Pak Chandra harus masuk penjara, berarti kan konsultan pengawasnya nggak jalan. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ayo Mas Yudha, dijawab. Ya Pak ya? Pekerjaan mengawasi proyek ada, tetapi oknum yang bekerja di kantor konsultan itulah yang bermasalah. Bisa dipahami? Bisa dipahami Mas Yudha? Bisa, Pak. Ya, jadi memang secara kelembagaan dia independen konsultan-konsultan ini, dan tujuannya sebenarnya bagus, membantu proyek-proyek pemerintah, memberikan advice, advokasi, memberikan pengawasan, yang tentunya dibayar, ada anggarannya. Jadi konsultan pengawasan itu ada anggarannya, biasanya sekitar 10% biayanya itu dari total nilai proyek. Yang kalau yang konsultan pengawas, belum lagi konsultan yang merencanakan. Itu yang tadi Pak Agus katakan, itu dianggarkan H-1 tahun maksudnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Mas Yudha? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang ingin saya katakan kepada Anda semua, jadi lembaganya itu independen, dan lembaganya itu sebenarnya tujuannya mulia. Tetapi seandainya terjadi kasus sampai katakanlah terjadi tindak pidana korupsi, itu bukan salah lembaganya sebenarnya. Yang salah siapa? Oknum. Bisa dipahami? Bisa dipahami Mas Yudha? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Jadi kalian tertarik, berarti kalian punya interest berkaitan dengan pelaksanaan proyek, ya. Bahkan sebenarnya kalau kita mempelajari administrasi negara, bicara anggaran sebenarnya, fenomena yang terjadi di dalam birokrasi kita, aparatur itu sebenarnya semakin banyak anggaran, semakin senang dia fenomenanya. Karena apa? Ketika anggaran besar, belanja modal besar, berarti mereka dapat proyek besar. Bisa dipahami? Itu fenomena yang terjadi di lapangan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, karena mohon maaf saja, proyek itu kaitannya dengan uang, dengan fulus. Kalau tidak ada mahasiswa, waktunya tinggal 1 menit lagi. Jadi perkuliahan pada malam hari ini Pak Agus sudahi. Yang jelas untuk mata kuliah ini juga nanti Pak Agus berikan kalian tugas terstruktur, karena ada kolom untuk prosentase untuk penilaian semester kalian itu, salah satunya item yang dinilai adalah tugas terstruktur, baik mata kuliah ini maupun mata kuliah manajemen pelayanan pembangunan. Nanti tugasnya saya upload di LMS. Silahkan kalian buka nanti LMS-nya. Ya, mungkin dulu itu dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang, Pak Agus mohon maaf. Pak Agus tutup dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.